Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام يحيى بن شرف الدين النووي وإلى أرواح جميع العلماء العاملين والمصنفين في الدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخ هذه البلدة أجمعين شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. في خمسة أخفي بها المصطفى المرتضى بلهما وفاتما. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يختلف الله مطلقا ابدا ومن تثاءب اصلا في مدى الزمن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن هدى وهم فلم تره وما وقعت ذبة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بخلفه كأمام رشد ثبتا ولا يرى أصل باطل منه في علني. يا ربي بالمصطفى لم ينم والعين قد تعست ولا يرى زله في الشمس ذو فطن. يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سبياتا لمختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فقد هتكون أمنا
من شر نار وسرط ومن محن يا رب المصطفى واغفر يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رحمة يديرة العالم يا محيي الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para hadirin jamaah kajian Ahad subuh, para bapak, para ibu, semoga kita semua yang hadir diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang berkah ini diberikan kesehatan, luasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita semua nanti dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Sambil kita lihat i'tikaf nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatulillahi ta'ala, kita sambung bahasan hadis yang ke-8 yang Bapak punya kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat hadis bersumber dari Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan, kata Nabi, an uqatilan nasa, bahwa aku memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka bersaksi, alla ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, illallah, hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini perintah yang pertama. Wa yuqimus shalah, yang kedua perintahnya adalah ay hatta yuqimus shalah, sehingga orang mau mendirikan shalat. Yang ketiga perintahnya wa yu'tuz zakat, ay hatta yu'tuz zakat, sehingga manusia itu, mereka itu mau menunaikan zakat, membayar zakat. Tiga sudah perintahnya, syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka melakukan, mengerjakan dzalika, itu semua,
syahadat, sholat, zakat. Asamu minni, maka mereka terjaga dariku, terlindungi dariku. Dima'au, darah mereka, wa amwalahum, dan harta-harta mereka, illa bihaqqil islami, kecuali berdasarkan hak Islam, dibenarkan oleh Islam. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala, dan hisabnya mereka itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari ini nama aslinya itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, karena orang Bukhara di Uzbekistan. Orang Bukhara maka disebutlah Bukhari, disebut Al-Bukhari, orang Bukhari. Punya anak namanya Abdullah, maka disebut kunyahnya Abu Abdullah. Namanya Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, tapi orang lebih kenalnya Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Muslim memang nama aslinya Muslim, Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj An-Nisaburi, Imam Muslim. Nah ini beliau dua-duanya punya kitab karya, ya mahakarya ini, yang namanya Al-Jami' As-Sahih Lil-Bukhari, disebut dengan kitab Hadis Al-Bukhari. Itu 4 jilid. 4 jilid. Saya waktu ngaji saja itu 5 tahun ngajinya, baru khatam lama. Sahih Muslim pun saya 4 jilid. Jadi kitab setelah Al-Quran yang paling sahih, valid kebenarannya, itu adalah kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Al-Jami' Sahih Muslim. Ini Bukhari Muslim. Jadi bukan satu kitab namanya Bukhari Muslim, tapi 2 orang yang berbeda dan 2 kitab yang berbeda. Sekarang terjemahnya banyak. Jadi kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, sudah sahih insyaallah. Sudah tidak diragukan lagi. Yang pertama dikatakan umirtu an uqatilan nas, ada kata-kata aku diperintahkan. Perintah itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Ya. Jadi kalau dari atas ke bawah namanya perintah atau instruksi. Di atas Rasulullah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah ini berarti dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Rasul diperintah, berarti siapa yang berperintah? Allah. Karena tidak ada lagi yang lebih tinggi. Kalau dari bawah kita minta
itu namanya permohonan, atau bahasa agama kita namanya doa. Kita minta kepada Allah, itu permohonan. Bapak juga minta bantuan kepada pemerintah, dana hibah, namanya permohonan. Dari bawah ke atas itu permohonan. Nah, ini Rasul diperintah sama Allah, yang merintah Allah. Berarti perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Al-aslu fil amri yadullu 'alal wujub. Perintah pada dasarnya memerintahkan itu, kalau sudah ada kata perintah berarti hukumnya wajib. Bapak dapat perintah dari atasan, maka wajib dilaksanakan. Enggak dilaksanakan berarti coba. Bisa dipecat, bisa dimutasi. Karena perintah. Maka segala cara pun dilakukan perintah. Nah, Rasul dapat perintah. Apa perintahnya? An uqatilan nas, untuk memerangi manusia. Konteks memerangi bisa memerangi secara fisik. Atau fisik itu namanya perang. Perang bisa ada yang mati, bisa juga tidak. Nah, Rasul dalam perang itu ada dua. Ada perang yang Rasul langsung ikut terjun, namanya ghazwah. Jadi ada perang yang Rasul langsung ikut, itu namanya ghazwah. Ada perang yang Rasul tidak ikut tapi mengangkat pemimpin pasukan, komandannya ditunjuk, namanya Sariyah. Perang juga, tapi Rasul tidak ikut. Tapi Rasul yang ikut itu perang gak banyak. Dan setiap Rasul perang, istrinya ini ada yang diajak. Dan sering itu ada Siti Aisyah. Nah, memeranginya apa? Bisa perang fisik, bisa perangnya pemikiran, bisa perangnya ini adalah doktrin, ajaran. Yang pertama yang diperangi adalah bahwa manusia harus mengucap dua kalimat syahadat. Ini yang disebut dengan syahadatain. Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para wali songo dulu menyebarkan Islam ke bumi Nusantara ini tanpa ada peperangan. Ya, candi-candi masih kokoh berdiri. Rumah-rumah ibadah sebelumnya, sebelum tersebar luas Islam itu, orang belum mengenal itu Islam. Ini agama terbesar di Indonesia dulu. Waktu masuk Nusantara itu adalah agama Hindu. Terbesar ini 90%. Kedua adalah agama Buddha. Kemudian baru aliran kepercayaan. Tetapi sekarang berbalik. Islam 90%. Hindunya makin gak kelihatan. Tapi rumah ibadahnya ada. Bahkan sampai sekarang ini masih banyak candi-candi yang baru muncul ditemukan di tengah-tengah persawahan, muncul candi sampai berapa meter itu ke urut tanah, muncul candi-candi itu. Rumah ibadahnya aman,
orangnya tidak diperangi secara fisik, tapi diperangi secara pemahaman. Disebarkan oleh para wali songo sampai sekarang Islam menjadi agama yang terbesar seluruh bumi Nusantara. Akhirnya dipakai di kita. Sarung, ya, yang dulu saya sampaikan, yang pakai asalnya adalah ibu Buddha. Yang penting menutup aurat, maka orang kita menamakannya sarungan. Orang Jawa tidak bisa nyebut namanya, jadinya sarungan. Jadilah sarung. Oh, banyak orang Cina ya, yang sekarang ini Imlek, tahun baru Cina, pakai bajunya bagus, enak dilihat. Akhirnya baju koko dipakai sarung, kemudian koko peci, iya, ya, peci hitam. Soekarno mencetus bagaimana setelan jasnya yang ala militer dan jenderal perlu pakai topi. Cuma topinya nggak mungkin topi militer seperti Muammar Gaddafi. Kalau memang dia memang militer, kolonel, walaupun kolonel tapi jabatannya presiden itu di Libya. Makanya di Libya nggak ada jenderal itu, karena presidennya kolonel. Dicetuslah namanya peci. Peci itu bahasa Cina, peci. Karena memang banyak bahasa-bahasa kita, satu itu adalah adopsi dari bahasa Arab setelah Islam masuk. Kedua, yang banyak juga adalah bahasa dari bahasa Cina. Pisau itu bahasa Cina ya, pisau bahasa Cina. Kemudian apa lagi banyak? Kemoceng itu bahasa Cina, kemoceng. Bakmi, bakpao, bakso itu dari Cina. Cuma sudah kita nih, sekarang ada apa? Kuitiao, gitu kan? Itu banyak bahasa dari Cina. Pego, gope, cupe, cubang, ceng, Ampau. itu dari bahasa Cina, cuma sudah jadi bahasa kita. Cubang, cupe, pego, itu bahasa Cina. Sudah berafiliasi. Oh, disebutlah peci. Jadi warga Indonesia ciri khasnya kalau sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pakaiannya peci, koko, sarung. Ini ciri khas orang kita. Tapi kalau Bapak lihat di Burma, itu pakai sarung, Pak. Ke pasar juga pakai sarung, tapi bukan orang Islam. Pakainya sarung doang ya. Karena agamanya Pak Buddha. Pakai dia sarung, tapi bukan orang Islam. Hindu pakai juga sarung. Saya punya teman orang Bali dulu. Waktu saya ikut di Atambua, di Kupang, kemudian Atambua. Itu setiap kali itu dari Bali, perwakilan Bali, saya perwakilan Banten. Itu setiap kali ibadah ada sarung khusus, sarung. Ini sarungnya nggak boleh dipakai untuk yang lain kecuali untuk sembahyang. Lah sembahyang itu pun bahasa bukan bahasa kita. Sembahyang menyembah Sang Hyang Widi. Maka agama yang diakui oleh negara secara konteks berbangsa dan bernegara ada berapa? 6 ditambah 1
aliran kepercayaan dari 7. Makanya pemerintah yang dia punya jabatan karena mengayomi seluruh warga, salamnya aja sampai 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera 2. Apalagi Kristen. Ketiga, salam sejahtera. Hindu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Buddha. 5, apa? Ada budaya ini 5. 6, Konghucu. Konghucu apa itu? Nihoma. Yang kalian percaya Rahayu. Rahayu. 7 dalam konteks bernegara. Tapi dalam konteks akidah kita, yang kita wajib pegang adalah inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui Allah hanya agama Islam. Contoh, dulu ada dialog 3 penganut agama. Pertama, penganut agama Yahudi. Kedua, penganut agama Nasrani. Ketiga, penganut agama Islam. Dialog ini bertiga. Sudah cerita belum ya? Belum ya? Belum. Di sini. Agama Yahudi, penganut agama Yahudi ditanya, apa yang membuat Anda yakin masuk surga dengan penganut agama Yahudi? Jawabannya, karena saya yakin terhadap Nabi Musa dan kitab yang dibawanya, yakni Taurat. Baik, 1 nabi, 1 kitab. Musa, Taurat. Giliran Nasrani. Coba Anda yang Nasrani gimana? Apa yang membuat Anda yakin bisa masuk surga nanti dengan keyakinan Anda? Karena kami yakin terhadap Isa dan kitab yang dibawanya, yakni Injil. Giliran Muslim. Ini 2 agama sudah, nabinya, kitabnya. Wahai orang Muslim, apa yang membuat Anda yakin tetap berpegang teguh dengan ajaran Anda? Karena saya yakin kitab yang dibawa, yakni Al-Quran. Kemudian selain Al-Quran, kami juga wajib beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan. Zabur, Nabi Daud. Musa, Taurat. Injil, Nabi Isa. Semua kami yakini. Cuma kalau Al-Quran kami yakini dan kami amalkan, beriman kami secara terperinci. Tapi kalau terhadap nabi-nabi yang lainnya dan kitab-kitab yang dibawanya, kami pun wajib beriman, tetapi beriman secara ijmali. Kami tidak wajib mengamalkan apa yang ada di Injil, tapi kami percaya bahwa itu kitab diturunkan dari Allah. Taurat kita tidak wajib membaca dan mengamalkan, tapi kita wajib meyakini bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah. Dan isinya pun ada tentang mentauhidkan Allah. Dari situ kira-kira mana yang benar? Maka dari komunikasi 3 agama ini, penganut 3 agama, yang benar adalah agama Islam. Kenapa? Agama Islam seluruhnya diimani. Sedangkan yang Yahudi, Taurat, kemudian Nabi Musa
Setelah datang yang baru Nabi Isa, Yahudi tidak mau melepas dan tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Taurat tetap dipegang, Injil tidak dijadikan pegang. Nabi Isa, kemudian kitabnya Injil, penganutnya ketika datang Nabi Muhammad pada di dalam Taurat dan di dalam Injil sudah dijelaskan harus beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Injil tetap dipakai, tidak itu kepada Al-Quran. Padahal Injil memerintahkan itu kepada Al-Quran. Nabi Isa-nya bahkan dianggap sebagai Tuhan. Mestinya ikut kepada Nabi Muhammad. Dari situlah kita yakini bahwa agama yang benar adalah agama Islam dalam konteks akidah kita, bukan dalam konteks bernegara ya. Ini harus kita bedakan. Kalau dalam konteks bernegara kita terapkan itu, baru beres. Maka tidak boleh kita katakan dalam konteks berakidah kita agama yang paling benar adalah agama Islam. Ini tidak boleh. Dalam konteks dan konsep akidah kita wajib katakan agama yang benar hanya Islam. Kalau kita katakan agama yang paling benar adalah Islam, berarti yang lain benar. Karena Islam yang paling benar. Ini dalam konteks secara keyakinan kita. Nah, keyakinan kita. Bukan dalam konteks bernegara. Dalam bernegara kan semua diakui. Semua agama sama. Ya, dalam konteks bernegara. Dan sampai manusia mengucapkan dua kalimat syahadat yang oleh Wali Songo ini disebut dengan jimat kalimo sodo. Bunyi jimat kalimo sodo adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini jimat kalimo sodo. Disebut kalimo sodo, kalimat syahadat. Ada acara di Jawa namanya sekaten dari kata syahadatain. Maka saya baca itu dalam sejarah Wali Songo, ketika masuk masjid tempat ibadah umat Islam tidak disebut masjid, disebutnya langgar, gitu kan? Kemudian disebut juga surau, dibuat satu gapura. Di gapuranya ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu jimatnya yang masuk melalui pintu gapura, baca jimat itu ke masjid, kemudian berwudu, maka dijamin masuk surga. Jimatnya apa? Kalimos wudu. Masuk gapura berarti masuk ampunan Allah, karena gapura berasal dari bahasa Arab, asalnya ghafuro. Innallaha kana ghafuro. Ghafuro jadi bahasa kita jadinya gapura. Cuma sekarang gapuranya dipakai setiap gang untuk 17 Agustus. Maka di beberapa masjid masih mempertahankan ada. Setiap masuk masjid ada gapuranya. Sebelah kanan tulisan asyhadu an la ilaha illallah, sebelah kirinya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini beriringan dua kalimat ini. Yang satu disebut syahadatul tauhid, syahadat mentauhidkan, mengesahkan Allah. Yang kedua sebutannya syahadatul risalah, syahadat yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Maka ini senantiasa beriringan, tidak bisa berjalan sendiri.
Alif itu di dalam tafsir jalan lain yang kita buka. Wa rafa'na laka dzikrak. Asalnya sebelum ayat itu apa? Alam nasrah. Ya lam nasrah. Awalnya ayatnya apa? Awalnya sebelum wa rafa'na laka dzikrak ada ayat sebelumnya. Alladzi anqadha dhahrak. Dulu Rasul setiap kali sholat itu di punggungnya selalu dilemparin kotoran diganggu Nabi. Sabar Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Gantinya nanti kata Allah, kami akan tinggikan namamu. Di tafsirnya, setiap ibadah yang disebut namaku akan digandengkan dengan namaku. Ini tafsir dari wa rafa'na laka dzikrak. Maka ibadah mana yang ada sebutan Allah tidak disebut Rasulullah tidak sah. Ada syahadat yang pertama apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa kalimat. Setelah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba sekali-kali ada tanpa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu azannya harus diulang, tidak sah. Tasyahud kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali-kali sholat tasyahud akhirnya nggak baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sah nggak? Nggak sah. Nabi banyak, Rasul banyak, mesti nama Nabi Muhammad yang ada. Masuk Islam, ucapnya hanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang enggak diucapin. Jadi kan diulang. Jadi harus ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah. Maka setiap masjid itu ada hiasan tulisan lafaz Allah dan lafaz Muhammad. Sebelah mana lafaz Allah? Kanan. Oh iya, ada kanan. Sebelah kiri. Coba sekali-kali DKM lafaz Allah saja sebelah kanan, sebelah kirinya nggak ada. Pasti kata jamaah Pak, kalian nggak usah dipasang Pak. Kalau cuma satu, kalau satu taruh di tengah aja lafaz Allah. Kalau kanan aja lafaz Allah, kirinya nggak ada. Katanya pakai kayak nggak punya duit lagi buat beli. Mendingan gue jadi pasang, nggak pas. Mesti ada. Sudah dipasang di kanan lafaz Allah, di kiri lafaz Nabi Muhammad, masih ada yang nanya, Pak Ustaz, kenapa sih enggak lafaz Allah di atas, lafaz Nabi Muhammad di bawah? Jadi nanya, kenapa pasangnya itu kanan kiri? Ya, kalau presiden dan wakil, wali kota dan wakil kan dibalik ya. Kalau ini kan lafaz Allah di kanan, lafaz Muhammad di kiri. Kenapa enggak lafaz Allah di atas, lafaz Muhammad di bawah? Pertama saya bilang kurang enak dilihatnya. Ini langsung ada yang nanya ke saya. Saya pikir di segala yang begini jawab ada aja begini ditanya. Yang pertama kurang enak dilihat. Coba kalau ditaruh segitu coba, taruh di mana ya tempatnya? Yang kedua, yang namanya kekasih. Nabi Muhammad ini Habibullah, kekasih Allah. Yang namanya kekasih, ada orang di pelaminan menikah, kekasih ya. Itu kira-kira ngantin lakinya di depan apa di belakang? Perempuannya di depan atau di belakang pula? Enggak.
Yang perempuan adanya sebelah kiri, yang suaminya adanya di sebelah. Padahal itu gak ada aturan baku, cuma ada tukang foto. Kalau ketukar gak enak, perempuan mesti ada di sebelah kiri, karena simbol dan isyarat istri itu adalah terbuat, terbentuk, tercipta dari tulang rusuk sebelah kiri. Maka digandeng sebelah kiri. Coba lihat di pelaminan, kan nggak ada aturan baku tertulis itu. Tapi nggak enak kalau di pelaminan perempuan sebelah kanan, tukar-tukar pak sebelah kiri. Rata-rata gitu. Supaya istri sebagai kekasih, sebagai pasangan senantiasa berjalan bersama, tidak boleh mendahului, juga tidak boleh dibelakangi, tapi berjalan satu irama, satu tujuan. Karena tercipta dari tulang rusuk yang sebelah kiri, bukan tercipta dari tulang depan, bukan juga tercipta dari tulang belakang. Maka bergandengan. Apalagi kalau bapak belanja ke mall, pegangin terus pakai tangannya supaya nggak nakal. Nyomot ini. Tapi kalau istri sekarang sih nggak gitu, nggak kemana-mana, cuma main HP aja. Yang penting isi SOP-nya ada. Jadi hatta yashhadu an la ilaha illallah. Allah ganti wa rafa'na laka dzikra. Ibadah mana yang ada lafaz Allah, di situ ada lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Ini yang pertama, syahadat, disebut dengan syahadat, dua kalimat syahadat. Yang kedua, wa yuqimus shalah, diperintahkan untuk mendirikan. Tidak sah ibadah apapun kalau belum mengucap dua kalimat syahadat. Ada teman misalnya, tetangga misalnya, ya, mau ikut ke masjid sholat, tapi belum mengucap dua kalimat syahadat, belum menyatakan Islam, sah nggak sholatnya? Nggak sah, cuma ikut-ikutan. Puasa, semuanya harus syarat wajibnya itu adalah dua kalimat syahadat. Maka pertama, syarat ibadah itu, syarat wajib adalah Islam. Yang pertama adalah Islam, kedua berakal, ketiga tamyiz. Itu ada ketentuannya. Yang ketiga apa? Ini kalau saya bahas sholat panjang lagi, belum kurang. Wa yu'tuz zakat, membayar zakat. Zakat bukan hanya zakat fitrah. Kita hanya kenal biasa zakat fitrah saja, dan itu pun hanya di bulan Ramadan. Sampai pasang itu panitia dan DKM menerima dan menyalurkan zakat Anda. Beres saja Ramadan, hilang itu sepanduknya. Padahal yang namanya zakat sepanjang hayat dan setiap waktu. Tapi yang ada kita dikenakan hanya zakat fitrah. Zakat fitrah memang terbatas hanya di bulan Ramadan. Mestinya tetap berjalan. Nggak tahu kalau di masjidnya sudah dibentuk UPZ belum? Sudah berjalan kan? Alhamdulillah. Ada spanduknya, siap menerima dan menyalurkan zakat Anda. Nggak ada saja. Ramadan doang kan? Padahal zakat mal ini nggak mesti Ramadan, orang kegiatannya lain-lain, penghasilannya lain-lain. Dibuka mestinya setiap waktu yang mau bayar zakat silakan. Bukan zakat fitrah, zakat penghasilan. Ada 2,5%. Bapak punya kontrakan sebulan, bapak penghasilan 5 juta, itu ada zakatnya. Makanya kalau PNS otomatis langsung potong. Coba di sini ada nggak yang menerima zakat? Zakat tijarah, perdagangan, ayo bapak buka usaha dagang, ada nggak yang ngeluarin? Nggak ada.
3 nih. Syahadat, sholat, zakat. Kenapa cuma 3? Rukun Islam berapa? 5. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kenapa puasa dan haji tidak ada? Apakah Rasul nggak tahu? Karena 3 ini kalau ditinggalkan maka wajib dibunuh dalam konteks hukum syariat Islam. Orang meninggalkan syahadat murtad wajib dipenggal. Ketika suruh tobat dia nggak mau. Orang tidak sholat disuruh tobat nggak mau, kemudian nggak mau sholat juga, penggal lehernya. Untuknya kita di sini tidak diterapkan undang-undang penegakan syariat. Wah, kalau penegakan banyak yang buntu, nggak sholat, malas, disidang, suruh tobat nggak mau. Bahkan yang buntu juga banyak di tangannya kali. Sholat. Yang ketiga apa? Zakat. Tidak zakat, penggal, diperangi. Makanya dulu pada masa Abu Bakar Siddiq ada banyak yang ngaku Nabi, salah satunya adalah Musailamah. Dan Musailamah sejak masa Rasulullah masih ada, beliau Musailamah ini sudah ngaku Nabi dan tidak mau bayar zakat. Bayar zakat cukup Musailamah sebagai Nabi. Maka pada masa seminggu setelah dapat surat dari Musailamah dibalas, Rasul wafat, kemudian kepemimpinan diganti dengan Abu Bakar, diteruskan. Maka pada masa Abu Bakar, Musailamah Al-Kadzdzab diperangi karena murtad dan ngaku Nabi juga tidak mau bayar zakat. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum selesai tuntas sebenarnya. Ini nanti silakan tanya jawab. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu dari Beken jelasan dan menyangkut hadis yang berlaku yang perlu ditanyakan. Ibu, bapak-bapak. Silakan Pak Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustaz, pertanyaan saya di luar konteks tadi ya, di luar dari kata ini. Saya cuma pengen pencerahan Pak Ustaz. Saya sampai saat ini belum mengerti itu mungkin kalau misalkan aliran Islam ini kita beriman ke Imam Syafi'i gitu ya, kemudian ini yang saya belum sampaikan ini aliran Wahabi maksud. Ya kita di sini di masyarakat Islam di Indonesia mungkin Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pada saat kita ke haji di sana banyak aliran Wahabi juga. Mohon pencerahan Pak Ustaz, Wahabi itu bermaksud ke mana? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aliran Wahabi dari namanya saja sudah beda. Wahabi itu diambil dari Muhammad bin Abdul Wahab. Maka penganutnya disebut dengan Wahabi. Bukan Wahabi yang diambil dari satu nama Allah Al-Wahhab. Kalau diambil dari situ ya bagus. Al-Wahhab, Allah yang Maha Pemberi. Pengikutnya disebut Wahabi. Tapi ternyata bukan dari situ. Aliran ini ketika terjadi pemberontakan 1924, pemegang kekuasaan Haramain Mekah Madinah, yaitu seorang gubernur Syarif Hussein, ditangkap dan diperangi oleh keluarga Sa'ud yang disebut dengan Bani Sa'ud.
memberontak melawan Daulah Turki Utsmani. Karena waktu itu berada di bawah Turki Utsmani. Maka sampai ke Aceh belum menguasai. Maka Bapak bisa cek lihat lambang dan simbol masjid di Indonesia, bahkan sedunia. Kalau konteksnya Islam, maka lambang masjid di atas kubahnya atau menara apa? Bulan dan apa warnanya? Merah. Itu lambang negara mana? Turki. Kenapa bulan sabit dan bintang? Itu enggak sekonyong-konyong seperti itu. Itu adalah lambang negara Turki Utsmani dan sekarang menjadi negara Turki. Maka kalau Bapak bisa cek, Bapak punya HP, cari masjid map di Google Map, maka kalau kita cari masjid terdekat yang keluar itu lambang apa? Logo bulan sabit dan bintang. Seakan-akan itu bendera Turki, padahal itu yang dulu disematkan oleh Daulah Turki Utsmani. Masjid-masjid itu dikasih lambang apa? Bulan sabit dan bintang. Berarti di bawah kekuasaan Turki Utsmani, tapi masih membekas. Makanya Saudi sekarang nggak bentuk bulan sabit dan bintang. Lihat di burusnya, cuma apa? Cuma bulan sabit, bintangnya dihilangkan untuk menghilangkan jejak itu. Bapak bisa lihat, ada nggak bintangnya? Nggak ada. Yang ada tinggal bulan sabitnya saja. Berontak sampai ketika berontak bikin negara, beberapa wilayah kota dicaplok, direbut dari Turki Utsmani. Ini sejarah yang saya baca. Dinamakanlah namanya apa? Al-Mamlakah Al-Arabiyah. Ujungnya apa? As-Saudiyah. Ini kira-kira bid'ah enggak? Bid'ah. Bikin negara ada nama orangnya. As-Saudiyah atau As-Saudiyah. Jadilah negara namanya siapa? Arab Saudi. Saudi itu nama orang. Bani Saud. Sampai pesawatnya, kalau Bapak lihat pesawatnya apa mereknya? As-Saudiyah. Enggak ada lengkap Al-Mamlakah Al-Arabiyah, tapi ujungnya doang Saudi Airlines. Saudi itu apa? Nama orang. Nah, untuk mengkondisikan suasana Haramain ini Mekah Madinah yang harus megang dari dulu itu adalah keturunan dari Quraisy. Quraisy itu adalah nenek moyang Nabi Muhammad. Terus sampai ke Bani Muthalib. Terus sampai ke kakeknya siapa? Abdul. Sampai ke pamannya Abu. Terus ke Nabi Muhammad. Sampai keturunan-keturunan Nabi Muhammad. Nah, untuk menghilangkan jejak, maka yang pegang itu bukan lagi keturunan Nabi Muhammad, tapi pemerintah diambil alih. Nah, untuk menghilangkan itu, maka diajaklah Muhammad bin Abdul Wahab untuk memegang urusan agama, dan pemerintahan diserahkan kepada keluarga Bani Saud. Kerjasama. Nah, untuk menghilangkan kecintaan kepada Rasulullah, maka maulid dibid'ahkan. Sebab kalau dimunculkan terus, ini nanti akan ada pemberontakan Mekah Haramain. Harus yang pegang adalah keturunan, maka nggak boleh di sana maulidnya, supaya itu mematahkan semangat kecintaannya itu.
Maulid isinya ya sholawat dan mengagungkan Rasulullah. Maka keturunannya saja Profesor Dr. Sayyid Muhammad, misalnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasan Al-Maliki, itu nggak boleh ketahuan aktor. Inilah aktornya kerjasama Muhammad bin Abdul Wahab. Ini adalah ulama pemerintah bikinan dari Saudi yang didukung oleh Amerika, Inggris. Ini Wahabi. Makanya punya saudara namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Dia masih sejarah ditentang. Maka Sulaiman bin Abdul Wahab, kakaknya sendiri, kakak Muhammad bin Abdul Wahab, ini dibunuh oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa? Karena yang melanggar ketentuan yang difatwakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab wajib dibunuh dan dihukumi sebagai kafir. Syirik karena ziarah. Maka sekarang di Bakri, Bapak tidak tahu mana kuburan Sayyidina Utsman bin Affan. Semuanya diratakan. Termasuk kalau Bapak ke Makla, Iskandaria, ya, itu Bapak pun tidak tahu mana kuburan orang-orang yang dimuliakan Allah. Termasuk istri Nabi yang namanya Siti Khadijah. Kalau Bapak nggak dikasih tahu, Bapak bakalan tahu di sana itu. Dulu ada kubahnya sendiri-sendiri. Ketika dia berkuasa, dihancurkan semua. Maka kalau sampai Wahabi menguasai Indonesia, seluruh kuburan orang-orang di Solo akan dihancurkan. Termasuk batu nisan semua nggak boleh. Musyrik ziarah itu. Padahal kita kalau ziarah minta kuburan nggak pernah. Yang ada adalah kita mendoakan orang yang di kuburan. Cuma karena mereka nggak pernah ziarah, mereka cuma melihat di foto, dilihat berdoanya di depan kuburan seakan-akan minta kepada. Padahal kita baca ketika kita ziarah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu Allahumma ja'al qabrahu. Yang ada kita adalah doa orang yang di kuburan, bukan kita ke kuburan. Jadi ini alirannya, pahamnya. Satu, bahwa ziarah itu syirik dan orang syirik ini kafir, maka boleh dibunuh. Kedua, Allah itu mujassimah, berjisim. Ini paham mereka. Paham Wahabi ini bahaya. Allah itu di atas arsy sedang duduk di atas kursi, punya kaki, punya tangan, sedang lihat makhluk di bawah. Punya tangan. Allah maha besar, itu besar fisiknya. Ini paham mujassimah. Kemudian paham mereka juga, kalau tidak sepakat dengan apa yang dikatakan oleh mereka, difatwakan oleh ulama mereka, maka hukumnya kafir. Jadi sangat kontras terbalik. Wali Songo dulu mengislamkan orang kafir, mereka datang, ya, awalnya Hindu jadi Islam. Tapi sekarang orang Wahabi mengkafirkan orang yang sudah Islam, sedikit-sedikit kafir. Maka kalau sudah kafir boleh diperangi, maka mereka banyak yang jadi martir dan bom bunuh diri. Kenapa? Karena dianggap kafir. Sampai polsek yang kemarin judul dia Bandung itu, Cirebon, Bandung lama. Kenapa dianggap tauhid? Tauhid itu berhala. Kenapa? Karena mengagungkan patung-patung yang disebut dengan patung Garuda Pancasila. Jadi mengagungkan Pancasila. Pancasila ini kan burung. Lihat di bawah itu berarti mengagungkan berhala. Apalagi kalau bentuknya benar-benar kayak bentuk patung itu. Mereka nggak mau. Hormat kepada bendera juga nggak mau. Hormat itu hanya kepada Allah. Mereka mengartikan at-tahiyyatu lillah. Penghormatan itu hanya milik
nggak boleh mereka hormat bendera. Makanya maulid juga nggak boleh karena ada makhluk kiamnya. Begini. Nah ini paham Wahabi. Nanti saya share lebih banyak tentang Wahabi ke seksi. Udah ya? Belum. Terakhir fatwanya kalau Bapak mau tahu. Lucu paham. Ya, ajarannya mereka. Tai kucing dan air kencing kucing tidak najis. Ya. Jadi silakan kalau mau Bapak makan minum itu silakan. Paham mereka. Hati-hati. Dan banyak paham-paham yang nyeleneh yang difatwakan oleh mereka. Akhirnya ini mereka berani menyalahkan orang lain yang orang kita ini sudah menjalankan lama dari guru-guru kita dan orang-orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau mau tentang Salafi Wahabi lebih komplit, nanti ada bahasan satu waktu khusus. Nanti ada teman saya khusus itu membahas tentang sejarah sekte berdarah Wahabi. Itu ada. Sebenarnya cukup ya Ustaz ya, jam 6.40. Silakan doa dulu Pak. Al-Fatihah. Iya, Allah wa iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.